Halo Bu Wiwin, selamat malam. Hai ya, aduh senangnya reuni akhirnya kita. Aduh, iya, kangen banget. Udah lama nggak ketemu dan ngobrol-ngobrol ya. Hanya memantau dari sosial media. Semakin seru kegiatannya ya ini. Iya, terima kasih sebelumnya sudah berkenan diundang nih di Cerita Emosisi dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya Bu Wiwin ya. Terima kasih. Selamat datang untuk Bu Wiwin Hendriani. Malam hari ini nih teman-teman ayah dan bunda kita akan ngobrol bersama Ibu Dr. Wiwin Hendriani SCMC. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar sehat emosi, bangun resiliensi diri. Wah, agak berat ya bahasannya. Ya. Oke, tapi sebelumnya gimana kabarnya ini Bu Wiwin? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan Kak Maya juga sehat ya. Alhamdulillah sehat juga. Nah ini kayaknya udah mulai masuk ya perkuliahan ya, udah mulai aktif seperti biasa ya. Sudah mulai seminggu ini kalau di air ya, seminggu ini kita sudah offline. Wow, aduh seneng ya bisa ketemu lagi tatap muka langsung. Akhirnya kembali ke kelas-kelas seperti biasa. Iya. Aduh, walaupun jarak tempuh dari rumah ke kampus lumayan, tapi bikin semangat karena bisa ketemu langsung ya pastinya. Betul banget. Oke, nah ini kan kemarin tuh aku buka-buka dan baca-baca di media sosialnya Bu Wiwin ya, itu ada tentang resiliensi psikologi, kemudian ada kesehatan mental. Waduh, ini masalah yang sesuatu yang kayaknya seru nih untuk didiskusikan. Makanya kemarin akhirnya mencolek-colek Bu Wiwin untuk kita ngobrol-ngobrol yuk tentang resiliensi dan kaitannya dengan emosi gitu. Nah tapi nih sebelumnya mungkin kita juga pengen menyamakan persepsi dulu ya. Sebenarnya resiliensi, iya benar. Sebenarnya resiliensi itu apa sih? Ya Kak Maya, jadi kalau kita bicara tentang resiliensi itu kita membayangkan tuh seperti bola tenis atau bola basket yang punya kemampuan membal gitu. Nah, analogi seperti itu. Jadi ringkasnya itu setiap orang usia berapapun dalam hidup itu kita nggak akan pernah bisa menghindar dari situasi-situasi yang tidak menyenangkan, situasi-situasi yang mungkin berkait dengan masalah dan itu bisa dialami oleh siapapun gitu. Nah, orang yang punya kemampuan resiliensi itu seperti bola basket atau bola tenis itu suatu saat dia mengalami situasi yang berat dalam hidupnya, persoalan yang berat, ibarat kata dia seperti terjatuh, terhempas begitu. Nah, orang yang punya resiliensi itu punya kemampuan untuk bounce back. Jadi kemampuan untuk kemudian banting kembali dalam proses yang relatif lebih cepat daripada orang-orang lain pada umumnya gitu. Jadi orang-orang yang punya resiliensi ini punya kemampuan untuk memulihkan kondisi psikologis ketika mereka berada dalam situasi-situasi yang tertekan gitu. Jadi dia proses pemulihan psikologisnya itu lebih cepat daripada orang-orang yang lain begitu Kak Maya gambarannya. Jadi seperti bola basket, semakin saat jatuh dia bisa langsung bangkit lagi gitu ya, sederhananya. Nah tadi ada kata-kata pemulihan lebih cepat. Nah ini menarik nih. Seperti apa ya itu? Ya, jadi kalau misalnya orang-orang yang sama-sama mengalami situasi yang sama, misalnya kita ambil contoh ya, kalau pada anak-anak. Misalnya kita pakai contoh anak-anak yang pernah mengalami bullying, macam-macam kan ya, variasi kejadian bullying di sekitar ketika mereka bermain dengan teman misalnya. Kalau anak-anak yang lain ibaratnya butuh waktu pulih setelah dia mengalami situasi nggak nyaman dengan temannya,
itu mungkin butuh 1 minggu, 2 minggu, atau sesuatu yang lebih gitu ya. Anak-anak ini bisa pulihnya lebih cepat daripada anak-anak yang lain. Jadi dia menemukan jalan untuk mengelola emosi-emosi negatifnya itu lebih cepat, lebih efektif dibanding teman-teman yang lain. Jadi seperti itu, Kak Maya. Oke, jadi kuncinya di mengelola emosinya dengan lebih efektif ya. Nah, ini kalau berdasarkan usia anak ya, apakah semua rentang usia itu bisa melakukan pemulihan ini ya, Bu Wiwit? Kita mengacu ke riset aja ya, Kak Maya. Jadi ada riset-riset tentang resiliensi itu sebenarnya sudah dilakukan oleh para ahli di berbagai rentang usia. Nah, yang terkecil itu anak bisa berproses untuk diajarkan memiliki kemampuan resiliensi yang sederhana itu mulai prasekolah. Jadi 3-4 tahun itu sudah mulai bisa diajarkan begitu. Nah, nanti beriring pertambahan usia, nanti kemampuan-kemampuannya mengelola emosi negatif ketika merasa tertekan itu nanti akan semakin baik. Tapi 3-4 tahun itu sudah bisa untuk diajarkan dasar-dasar. Oke, wow. Jadi semakin dini gitu ya, itu semakin bagus ya untuk mengenalkan ke anak gimana sih caranya mengelola emosinya. Itu cara-caranya atau stimulasinya seperti apa ya supaya kita bisa lebih dini gitu mengajar tuh. Iya, jadi satu poin sebelum ke cara, benar yang dikatakan Kak Maya bahwa mengajarkan sebenarnya tidak hanya terkait resiliensi ini ya, mengajarkan berbagai keterampilan psikologis itu kalau seandainya itu bisa dilakukan sejak dini, selama proses orang tua memberikan pengasuhan itu efeknya jangka panjangnya itu akan semakin menguat gitu ya. Kita sangat tahu lah bahwa proses belajar sesuatu termasuk belajar mengelola kondisi emosi dan segala macam itu kan nggak mungkin instan, sehingga ketika itu diawalkan itu akan sangat baik efek jangka panjangnya gitu. Jadi panjangnya itu akan semakin menguat gitu. Nah, begitupun dengan yang kemampuan-kemampuan yang terkait resiliensi ini. Nah, dengan cara apa saja? Nah, ini harus pelan-pelan. Pertama, kalau sebelum saya bilang dengan cara apa saja, ada rambu-rambunya, Kak Maya. Jadi, kalau nggak saya kasih rambu-rambu, biasanya kadang ayah bunda suka lupa bahwa lupanya itu gini. Wajar lah ya, orang tua selalu ingin kalau sudah berusaha mengupayakan sesuatu untuk anak-anaknya itu pengen lihat hasilnya tuh cepat gitu. Padahal nggak begitu juga. Jadi pasti butuh waktu, pelan-pelan gitu ya, dan harus konsisten gitu. Nah, dengan cara apa saja, macam-macam. Mulai dari yang paling dasar, anak-anak diajarkan dengan kondisi-kondisi emosinya sendiri, itu juga bagian dari mempelajari skill resiliensi. Karena kalau nggak sadar tentang emosinya sendiri, dia nggak akan ke tahap berikutnya untuk mengelola. Karena kalau untuk mengelola itu kan harus menyadari dulu. Nah, jadi proses pertama nyadarkan dulu. Nah, itu butuh proses panjang. Mulai dari mungkin diberikan cerita, distimulasi dengan cerita-cerita, lalu kemudian tanya jawab. Hari ini habis main sama teman ada cerita apa, ada kejadian apa yang kamu rasakan, seperti itu. Itu kan proses untuk membantu anak menyadari emosi-emosinya secara pelan-pelan dan harus divariasi. Satu tempo pakai cerita, dibacakan buku di tempo yang lain, kadang-kadang diajak nonton film animasi yang berkait itu lalu dibahas, kemudian di waktu yang lain diajak ngobrol tentang pengalaman tertentu bersama teman gitu ya. Dan jadi tahapan pertama untuk membantu anak peka dengan emosinya itu butuh proses panjang ya. Iya, nggak boleh
nggak boleh buru-buru kayak diginiin, kan nggak boleh. Iya. Sabar. Tapi kalau sudah pelan-pelan anak sudah mulai peka, oh ya aku senang mama, oh aku sedih mama, aku marah, dia sudah bisa notice, oh kalau seperti ini, oh artinya aku sedih, kalau seperti ini aku marah, segala macam. Nanti kalau itu sudah kelihatan, baru diajarin skill berikutnya, bagaimana mengelolanya. Nanti prosesnya sama, mengajarkan sesuatu pasti kalau anak-anak kan pasti dengan cara-cara yang menyenangkan ya Kak Maya ahlinya lah ini. Pakai cerita, pakai lagu, ntar cerita sama lagunya dibahas sama anak, seperti itu gambarannya. Wow, jadi kalau yang aku garis bawahi itu memang orang tua rambu-rambunya harus tahu dulu ya, karena kalau ini sudah tahu mungkin bisa lebih bersabar sama proses belajar anak gitu, ketika pertama tadi harus menyadari dan mengenali emosi dirinya. Dan yang menarik tadi, saat mengenalkannya itu harus bervariasi, jadi nggak boleh misalnya, bukan nggak boleh ya, maksudnya mungkin akan lebih membosankan gitu kalau setiap hari selalu ditanyain terus, hari ini gimana perasaannya, hari ini ngapain aja, kan bakal boring ya ditanyain begitu terus ya. Jadi mungkin ada selang-selingnya cerita, lagu, dan lain sebagainya. Aduh, ini keren banget ya, harus divariasi ya, dan orang tua juga, berarti juga harus lebih kreatif juga nih ya untuk dan harus konsisten. Waduh, ini PR juga ya, konsisten ini. Oke, nah setelah kita menyadari, kemudian apa nih langkah berikutnya supaya kita bisa menstimulasi anak kita untuk bisa lebih resilient? Jadi tahapan pertama kan tadi dari depresi itu ya, agar dia tahu notice saat ini saya sedang merasa apa dan segala macam. Nah, setelah itu nanti di tahapan kedua seperti yang tadi saya bilang, itu pelan-pelan membantu anak belajar mengelola emosi dengan cara-cara yang sederhana gitu. Apa yang dilakukan ketika misalnya dia merasa sedih, apa yang harus dilakukan agar tidak sedih terus-menerus. Nah, itu dicarikan contoh-contoh perilaku yang mudah dilakukan oleh anak, yang sederhana, sehingga anak belajarnya juga pelan-pelan dari sesuatu yang mudah dulu gitu. Jadi cara-cara itu, karena gini Kak Maya, kalau kita bicara tentang resiliensi itu, ini sedikit ngomong konsep teori ya, agar nanti nyambung dengan kenapa kok harus dengan cara seperti itu. Jadi untuk berproses menjadi resilient itu kan sebenarnya secara teoritik itu ada dua langkah, ada dua proses psikologis di situ. Untuk menjadi resilient di satu aspek tadi, orang harus mampu melakukan coping secara tepat, coping secara efektif. Coping itu dilakukan ketika dia mengalami situasi-situasi perasaan-perasaan yang tertekan gitu ya, ada tekanan yang dia rasakan seperti itu. Nah, bagaimana dia mengelola tekanan itu dengan cara-cara yang efektif gitu. Jadi satu prosesnya lewat coping, dan coping itu kemudian diikuti dengan langkah kedua, adaptasi. Bagaimana dia kemudian menyesuaikan kembali hal-hal, misalnya kalau kemudian dia ingin melakukan sesuatu, contoh nih kalau anak-anak ya, saya mau mainan bola, tapi terus kemudian dia rebutan sama temennya, dan kemudian dia kalah rebutan sama temennya, nangis kan, kecewa, marah, padahal dia pengen banget mainan bola itu, tapi bolanya udah kadung diserobot sama temennya, dibawa lari gitu. Nah, copingnya terletak di mana? Ketika dia merasa kecewa, dia kemudian marah, dia sedih nggak dapat bola itu, gimana caranya dia kemudian mengatasi kesedihannya, kemarahannya itu. Nah, setelah itu diikuti, kalau itu sudah selesai, baru diikuti dengan adaptasinya. Adaptasinya apa? Penyesuaian cara berperilaku. Kalau kemudian dia nggak bisa mainan bola, apa yang menyenangkan yang masih bisa dilakukan pada saat itu, gitu. Jadi itu sebenarnya adalah mekanisme bagaimana orang itu mengcoping secara tepat dan kemudian beradaptasi dengan
dengan cara-cara yang tepat sesuai dengan konteks situasinya. Nah, kalau kita sedang bicara misalnya tentang anak, situasi-situasi anak kan dominasinya situasi-situasi bermain ya. Nanti mungkin akan beda lagi urusannya kalau kita berhadapan dengan remaja yang setting sosialnya lain, orang dewasa yang lain. Tapi karena konteksnya anak-anak, maka konteks bermain itulah yang kemudian jadi nah, karena coping dan adaptasi itulah proses utamanya. Dari situ itulah yang kemudian membuat kemampuan mengelola emosi itu jadi core-nya gitu. Orang bisa mengcoping secara tepat, mengcoping secara efektif ketika dia notice emosinya dengan tepat, kemudian dia punya kemampuan dasar mengelola emosi dengan baik, maka dia akan relatif mampu melakukan coping dengan efektif. Begitu Kak Maya. Jadi core-nya tetap di kemampuan untuk menyadari dan mengelola emosi itu. Wow. Oke. Nah, ini kan kalau misalnya anak-anak ya, ketika mereka ada di posisi tertekan gitu ya, ketika mereka berada di posisi tertekan, kemudian yang pertama itu kan harus coping dulu nih sebelum adaptasi. Nah, di tahap coping ini kan anak-anak kan pasti perlu dapat stimulasi ya untuk bisa mengcoping emosinya gitu. Nah, ini gimana ya peran orang tua supaya bisa menstimulasi anak-anak itu untuk bisa punya strategi copingnya sendiri gitu? Anak perlu diajar, ditunjukkan. Saya agak-agak menghindari kata diajarkan ya, karena kadang-kadang kata diajarkan itu menstimulasi orang tua untuk kemudian direktif, ini loh caranya gitu. Padahal bisa jadi ya kan. Nah, anak perlu diberikan referensi-referensi. Sekali lagi, contohnya bisa lewat cerita-cerita yang bervariasi bahwa ketika dia mengalami sedih, apa yang bisa dilakukan? Oh, mungkin ketika dia sedih, dia bisa bercerita kepada temannya, dia bisa bercerita kepada mama. Satu cara. Tapi bisa juga ketika sedih, dia kemudian bisa duduk tenang, main sama bonekanya. Kalau mama lagi nggak ada, maka dia bisa menceritakan sesuatu dengan bonekanya. Alternatif kedua. Alternatif ketiga, kalau misalnya dia sedang sedih, dia sedang kecewa, mungkin mama sedang tidak ada di tempat, dia nggak bisa cerita sama mama, bonekanya juga mungkin dia sedang tidak ingin bercerita dengan boneka, maka apa yang bisa dia lakukan? Oh, mungkin dia menyanyi kecil, atau dia melakukan hal-hal, mungkin melukis, menggambar, apapun gitu. Jadi anak bisa diberikan referensi-referensi untuk punya alternatif variasi. Oh, kalau aku sedih aku bisa begini ya, oh kalau aku sedih aku bisa begini. Nah, dalam prosesnya nanti dia kan anak menentukan, dia akan berproses menentukan mana yang membuat dia paling nyaman untuk mengelola emosinya. Orang tua bisa memberikan stimulasi, misalnya pakai cerita gitu lah. Ini si Kiki lagi sedih. Kiki kalau lagi sedih itu di cerita itu misalnya dia melakukan ini, sementara si Koko kakaknya melakukan ini. Nah, akan kemudian punya variasi-variasi Kak Maya. Jadi itu hal yang penting untuk membantu anak punya referensi untuk mengcoping. Karena coping ini sebenarnya core-nya adalah bagaimana meredakan tekanan itu dulu. Kalau adaptasi kan bagaimana kemudian takutnya kemudian gitu. Nah, jadi kalau ngajarin anak memang kita nginget teori dikit ya. Jadi kalau katanya Pak Bandura, ini sambil nginget nih kampus kan untuk yang mahasiswa. Katanya Pak Bandura, anak-anak itu tuh belajar salah satunya paling banyak melalui proses modeling. Nah, untuk bisa melakukan modeling itu, mengimitasi, mencontoh, maka kita sediakan contoh-contoh perilakunya yang tepat. Nah, menyediakan contoh itu kan bisa lewat cerita-cerita itu tadi. Jadi kita berikan
referensi-referensi untuk contoh-contohnya. Itu Kak Maya. Wow, ini benar-benar apa ya, ilmu yang benar-benar dari akar banget nih ya. Jadi memang anak-anak perlu disediakan banyak variasi dan juga referensi. Itu kuncinya. Dan variasi dan referensi ini juga pasti akan membutuhkan peran dari orang tua ya Bu ya, untuk bisa mengenalkan ini gitu. Jadi ketika mungkin anak itu menceritakan perasaannya, nggak hanya didengarkan, tapi juga diberikan alternatif apa saja sih kalau yang bisa dilakukan ketika anak merasakan emosi tertentu. Gitu ya kira-kira. Oke. Nah, tadi kemudian setelah coping adaptasi, adaptasi ini sama dengan mencari solusi kah? Atau bagaimana? Iya, dia berkait ya, tapi intinya adaptasi ini adalah satu kemampuan ketika anak memiliki alternatif cara melakukan sesuatu ketika hal yang dia inginkan itu dia tidak bisa lakukan itu atau dia tidak bisa dapatkan itu gitu. Jadi seperti penyesuaian. Jadi beradaptasi poinnya adalah penyesuaian perilaku. Makanya tadi contohnya kalau seandainya dia aku lagi pengen mainan boneka aerobikan, terus bonekanya dibawa kabur sama temennya, jadi dia nggak bisa main boneka. Nah, kalau anak tidak punya kemampuan adaptasi, aku harus main apa di sini, dia pasti akan melewatkan sekian menit. Nangis itu bisa jadi lama hanya karena dia aku mau boneka gitu, aku mau boneka, dia bawa kabur temennya, dia nangis di situ. Kadang-kadang juga waktunya bisa sampai panjang sekali gitu ya. Nah, kalau anak belajar tentang adaptasi, dia akan bisa diarahkan untuk cepat beralih. Jadi bukan berarti dia terbebas dari rasa sedih, terbebas dari nangis, enggak gitu juga ya. Karena sedih, nangis, kecewa karena nggak dapet apa yang diingin itu kan sesuatu yang wajar, begitu. Nah, tetapi bagaimana kemudian dia mulih dengan copingnya tadi, dia pulih dengan cepat. Setelah itu kemudian dia cari alternatif yang lain. Nah, proses ngajarin adaptasi ini sekali lagi karena anak-anak butuh orang tua lagi, nggak mungkin anak-anak belajar sendiri gitu. Bisa saja misalnya gini, sebenarnya banyak orang tua udah melakukan misalnya bonekanya nggak ada, ya ini mana kalau main yang lain nih, main mobil-mobilan atau mungkin apalah yang disukai anak. Dan penting untuk orang tua paham dari observasinya pada anak sehari-hari, apa sih yang paling diminati anak dalam kegiatan bermainnya ya, sehingga orang tua bisa mengarahkannya itu jauh lebih cepat. Kalau seandainya dia sukanya boneka lalu bonekanya sedang tidak ada atau digunakan yang lain, maka alternatifnya kemana yang anak itu nggak terlalu jauh, sehingga dia beralihnya itu lebih cepat gitu. Jadi penting untuk orang tua tahu beberapa alternatif itu. Di sini peran orang tua seperti tadi, jadi ngarahkan, nggak apa-apa, udah kemarin kan udah main boneka ya, sekarang dia main ini aja, nggak apa-apa, biar nggak bosen. Nah, dalam proses itu bantuan pertama orang tua ngarahkan dulu, oh nggak harus boneka kok, ada mainan yang lain. Oh kemarin main boneka kan bosen kalau boneka terus, ayo main yang ini yuk gitu. Jadi diarahkannya akan bagus kalau dibantu dengan poin yang kedua, ditemenin dulu. Jadi temenin dulu beberapa saat sehingga anak merasa enjoy. Nah setelah itu nanti orang tua bisa lihat perubahan moodnya. Kalau semakin baik mungkin orang tua bisa meninggalkan untuk melakukan sesuatu yang lain. Tapi proses peralihan itu didampingi dulu. Nah kalau proses itu dibantu beberapa kali gitu ya, nanti anak akan terbiasa. Jadi kita kan melakukan pembiasaan ya dalam proses pengasuhan itu, anak juga akan belajar lewat
lewat proses itu. Oh berarti kalau misalnya aku nggak dapet ini, aku bisa beralih ke yang lain ya. Itu nanti akan dilakukan sendirinya nanti by proses. Tapi memang pertama harus dibantu orang tua. Oke. Jadi memang peran orang tua itu di awal-awal usia anak ya khususnya itu sangat penting sekali ya untuk memberikan alternatif, referensi, variasi gitu. Nah kalau misalnya mungkin ya ini ada beberapa, karena kayak tadi peralihan dengan melakukan beberapa alternatif ini mungkin sedikit agak sama dengan pengalihan ya, kayak misalnya udah nggak apa-apa, nggak usah main itu, main yang lain aja. Itu kan mungkin ya ada sedikit perasaan, ya kan padahal aku pengen main itu, misalnya seperti itu. Itu perlu ada kayak validasi emosi dulu nggak sih, supaya mungkin si anak itu merasa dipahami bahwa aku tuh maunya ini loh gitu, tapi itu gimana ya? Iya betul. Jadi setiap anak itu bagaimanapun kemampuan beradaptasinya juga beda-beda Kak Maya. Jadi orang tua harus sangat paham, dia nggak bisa menyamaratakan juga. Kadang-kadang ada anak yang dialihkan cepat gitu ya, jadi dia nggak punya ingatan yang terlalu kuat gitu dengan satu objek tertentu gitu. Tapi ada anak-anak yang mungkin prosesnya lebih lama dari anak yang tadi, yang pertama. Jadi betul ada anak-anak tertentu yang memang membutuhkan validasi emosi. Jadi diberikan ruang untuk dia kemudian menerima emosinya, berdamai dengan dirinya dulu, misalnya seperti itu. Jadi ada ruang untuk itulah dibantu sama orang. Apa kamu kecewa, kamu sedih dan seterusnya. Cuman memang ada juga anak-anak yang cepat ya, tipe anak yang cepat beralihnya dialihkan seperti ini. Jadi betul validasi emosi itu penting. Jadi orang tua perlu untuk kemudian sambil mengobservasi putra putrinya ya, karena tiap anak kan beda-beda gitu pembawaan. Oke. Jadi memang perlu kepekaan orang tua nih untuk melihat bagaimana sih anak-anak kita ini ya, supaya bisa mendampinginya itu dengan lebih pas gitu. Nah ini kan di usia dini ya, gimana kalau anaknya itu udah mulai beranjak dewasa, misalnya kayak usia udah sekolah gitu ya, usia mungkin 9-10 tahun gitu ya, dan itu kan biasanya udah mulai terbentuk tuh ya pola-pola tertentu gitu. Dan gimana caranya supaya bisa menanamkan cara coping dan juga adaptasi yang baik. Karena kan kalau misalnya di usia dini kan lebih ideal dan lebih pas gitu ya. Tapi kan nggak menutup kemungkinan nih kadang-kadang baru ngehnya, oh iya ini udah usia 7 tahun atau usia 9 tahun gitu. Gimana ya caranya menumbuhkan strategi itu gitu? Setiap upaya orang tua untuk membantu anak menjadi resilient itu tentu prosesnya akan mengikuti perkembangan usia anak ya Kak Maya. Jadi cara-caranya tentu akan sejalan dengan usianya. Kalau anak-anak prasekolah lewat cerita, lagu, mungkin juga disisipkan dalam proses bermain, permainan, itu cara-cara yang tepat untuk usia itu gitu. Nanti bertambah usia, kalau anak-anak sudah masuk sekolah dasar, seiring kemampuan kognitifnya juga, kemampuan berpikirnya juga semakin baik gitu ya, semakin bertambah, maka cara-cara untuk berdialog, ngobrol dengan anak, mencontohkan, pakai contoh-contoh mungkin kejadian teman, kejadian saudara, mungkin hal-hal yang ada di sekitar, lalu kemudian kita ajak anak kemudian berdialog, begitu itu menjadi cara-cara yang lebih tepat untuk usia itu gitu. Meskipun kadang-kadang untuk usia sekolah dasar metode-metode seperti game seperti itu juga tetap bisa digunakan. Jadi tetap caranya itu bisa divariasikan sesuai dengan usianya ya Kak Maya. Tapi poinnya kalau kembali ke pertanyaan ya, kalau seandainya orang tua udah luput tuh waktu anak-anak kecil nggak terlalu mendampingi gitu, terus sadar-sadarnya ketika SD kok anakku
mungkin marah sedikit, terus kemudian kadang-kadang penandanya kan seperti itu, bentrok sama temen, berantem sama temen, padahal mungkin berantemnya kalau bukan berantem yang sampai kemudian dibully atau apa, enggak, tapi gampang sekali down, gampang sekali emosinya terbawa. Kemudian orang tua baru sadar di usia itu, udah SD kok dia nggak bisa mengelola emosinya ya berarti memang harus dari awal. Tetap saja ibarat bangun rumah Kak Maya, ini kan keterampilan untuk menjadi resilient dengan dasar kemampuan emosi ini kan sebenarnya keterampilan jangka panjang. Kalau jangka panjang bahkan sampai nanti usia dewasa pun orang sudah berkeluarga itu sangat dibutuhkan. Nah, membangun pondasinya kan ketika masa-masa anak ini gitu. Nah, sehingga kalau seandainya orang tua baru sadar kok anakku udah SD kok seperti ini emosinya meledak-ledak, ya harus bangun pondasi. Jadi harus diajak anak untuk menyadari setiap emosinya sama prosesnya, hanya caranya itu disesuaikan dengan usia anak pada saat itu gitu. Jadi tahapannya sama, caranya yang disesuaikan usia. Jadi bangun pondasi. Jadi disesuaikan sama usia anak gitu ya, supaya mungkin cara komunikasinya itu lebih pas gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah ini sudah ada pertanyaan nih Bu Wiwin, kita mungkin bisa langsung tanya aja ya pertanyaan ya. Kita bisa langsung jawab aja pertanyaannya dari Zuhrufa _FB. Bagaimana ya Bu kalau misal ada anak yang menjadikan emosinya sebagai upaya untuk menghindari sesuatu, semisal dia tidak suka suatu mata pelajaran tertentu di sekolah, tiap di hari yang ada mapel tersebut dia menangis, dan kalau dikonfirmasi tidak mau mengakuinya. Itu bagaimana? Oke, satu, karena ini situasi yang disampaikan itu ikhlas. Pertama, kalau saya pastikan dulu menangisnya dia di mapel tersebut itu kan masih ada beberapa kemungkinan sebenarnya. Karena kalau di kalimat pertama bagian awal pertanyaan tadi menggunakan emosinya untuk merespon sesuatu, seolah-olah itu adalah kesengajaan. Artinya dia sengaja nangis agar dia terhindar dari mata pelajaran itu. Is it right? Itu kan kita perlu pastikan dulu gitu. Apakah memang dia sengaja nangis agar diizinkan mungkin terbebas dari mata pelajaran itu? Apakah benar seperti itu, atau memang ada proses psikologis tertentu, ada emosi tertentu yang dia rasakan selama mengikuti pelajaran itu? Misal, mungkin ada hal-hal tertentu di pelajaran itu yang mendatangkan memang situasi yang sangat tidak nyaman dan dia nggak bisa handle. Apapun itu, kita kemungkinannya bisa banyak ya Kak Maya. Bisa jadi memang soal yang terlalu sulit, lalu kemudian kemarin-kemarinnya dia terbiasa untuk kemudian dapat hasil jelek, dan hasil jelek itu kemudian dijadikan bahan perbincangan, mungkin olok-olokan temannya, itu kan menekan sekali buat anak itu. Atau jangan-jangan mungkin ada dari faktor guru misalnya, kan ada banyak faktor lah intinya. Nah, jadi saya tetap menyarankan untuk cek betul kenapa itu terjadi. Apakah benar kesengajaan untuk dia terbebas dari mata pelajaran itu, atau sebenarnya memang ada situasi menekan yang dia nggak bisa selesaikan. Nah, tindak lanjutnya tentu berbeda Kak Maya. Kalau itu sebuah kesengajaan, artinya anak ini cerdas dan strategik sekali loh. Dia tahu memainkan emosi, kemudian bisa menghindari sesuatu gitu. Ini ada ini cerdas gitu. Nah, berarti ada proses belajar yang salah dalam penggunaan emosinya. Menindaklanjutinya, maka
di waktu tertentu sebenarnya boleh saja lewat dialog, misalnya kasih contoh, misalnya kalau misalnya itu terjadi ya apa resiko-resikonya dan segala macam, intinya membetulkan agar dia tidak tricky dengan emosinya tadi gitu ya. Tapi kalau kejadiannya yang kedua itu bukan kesengajaan, tetapi memang ada sesuatu yang membuat dia itu takut, khawatir, ngerasa tidak enak dan segala macam. Nah, berarti tindak lanjutnya adalah menjadi anak ini dengan cara yang emosi negatif. Poinnya mengelola, karena dia tidak berhasil mengelola emosi negatifnya kan, makanya sampai keluar ekspresi nangis gitu. Nah, maka prosesnya di situ. Artinya ini masih ada dua kemungkinan, dan dua kemungkinan ini harus dicek dulu untuk kita bisa memilih dengan cara apa gitu. Oke, jadi di cross check dulu penyebabnya apa, baru mungkin kita sama-sama cari caranya gimana supaya bisa meluruskan gitu ya untuk respon yang tepat gitu ketika anak berada di situasi tertentu gitu ya. Karena kan kadang-kadang ada juga kita tuh pernah ngerasa psikosomatis gitu ya di saat-saat tertentu mungkin ya. Nah itu juga ada kaitannya gitu nggak ya? Ya itu yang dari dua kemungkinan tadi itu berkait dengan kemungkinan yang kedua. Ketika ada situasi yang menekan, lalu kemudian kita tidak bisa menetralkan ketakutan atau apapun yang kita rasakan pada saat itu, maka munculnya ekspresi-ekspresi tertentu. Kalau pada orang dewasa mungkin kemudian munculnya ke respon-respon yang lain, entah sakit atau apa gitu ya. Iya, biasanya. Kalau anak-anak mungkin terus akhirnya ujian biasanya. Atau pas mau ujian mungkin terus mules atau tiba-tiba pusing gitu ya. Itu kan bisa muncul ya reaksi fisik. Jadi harus di cross check dulu ya. Nah ini terkait dengan efektivitas mengelola emosi. Ini berkaitan sama pertanyaan saya setelah ini. Nah gimana sih keterkaitan kematangan emosi dengan resiliensi? Jadi kalau kita bicara tentang tadi sebenarnya saya sudah agak singgung ya bahwa emosi itu core-nya gitu ya, sehingga kalau anak punya kematangan emosi yang baik, otomatis dia punya peluang yang lebih besar untuk kemudian bisa belajar menjadi individu yang resilient. Jadi kemampuan untuk menjadi resilientnya itu ibarat kata dia sudah punya bekalnya ya, dia sudah punya modalnya nih, dia emosinya matang, dia bisa mengelola itu, dia karena kemampuan mengelolanya itu, dia kemudian menghadapi berbagai macam situasi itu tidak yang meledak-ledak dan segala macam. Nah, otomatis untuk belajar lebih lanjut tentang coping dan adaptasi, dia akan lebih mudah Kak Maya. Jadi akan lebih cepat, akan lebih mudah. Karena fondasinya udah dapat ya. Oke. Jadi memang ini sesuatu yang berkaitan gitu ya, karena sebelum kita bisa menjadi pribadi yang punya resiliensi yang baik, itu juga harus bisa mengelola atau mengenali emosi dulu ya sebagai dasarnya gitu ya. Oke, dan ini juga pasti akan berdampak di masa dewasanya. Nah, ketika misalnya kita terlambat atau kita atau seseorang belum punya resilient yang baik gitu, dampaknya apa sih ini untuk kedepannya? Ada beberapa kemungkinan ya Kak Maya, karena nanti akan bergantung seberapa rentan kondisinya ketika menghadapi situasi-situasi yang akan. Jadi kalau kita pakai analogi bola basket,
atau bola tenis tadi, orang yang resilient kan ketika dia terhempas karena suatu persoalan, karena satu tekanan, dia akan menemukan cara untuk kemudian membal kembali, psikologisnya pulih gitu ya. Nah, yang tidak resilient yang seperti apa? Yang tidak resilient kemungkinannya bisa jadi satu, dia nggak membal, atau membalnya cuma sedikit, habis itu turun lagi gitu. Jadi dia kemudian berada flat, berada lama dalam situasi yang membuat dia tertekan itu. Jadi berada dalam situasi tertekannya itu bukan di situ lama gitu. Kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, kalau nggak resilient, yang lebih parah lagi adalah dia semakin turun ke bawah. Jadi kalau kita pakai konsep psikologi itu jatuh ke area-area depresi. Jadi terbawa terus berlanjut, kondisi psikologisnya tidak teratasi, malah bertambah dengan kadang konkretnya gini loh. Ketika ada persoalan, kalau orang yang resilient, kan dia kita bandingkan pakai contoh aja. Jadi kalau dia resilient kan dia ngerti, oke, aku harus pulihkan kondisi emosiku, aku harus mengelola ini agar tidak kemudian berefek panjang dan seterusnya, sehingga kemudian dia bisa memulihkan itu. Nah, kalau yang tidak resilient tapi yang belum yang parah banget yang tadi, ketika dia berada dalam persoalan, dia stuck dengan persoalan itu. Jadi dia nggak bisa memulihkan emosinya, sulit sekali memulihkan emosinya. Jadi dia terbawa stres lama, tapi dia konsisten di area itu. Dia konsisten di area itu. Jadi contoh, kita mau pakai contoh anak-anak atau contoh apa nih, remaja deh ya. Contoh kita geser ke remaja dikit ya. Ada variasi. Misal kalau remaja apa ya, diputus pacar kalian. Iya. Biar nyambung sama yang nonton, nih banyak mahasiswa juga. Putus pacar misalnya. Kalau yang tidak resilient dan dia stuck di situ, jadi dia akan gini. Saya sakit, saya sedih, saya kecewa, saya marah, dan kemarahan, sakit, sedih itu berlangsung lama di situ. Jadi ketika orang dengar cerita orangnya itu marah aja, dan itu tuh berlangsung lama gitu. Nah, tapi ada yang lebih parah dari itu, yang masuk ke depresi. Contoh adalah ada situasi yang sama, dia diputus sama pacarnya, terus kemudian dia saking sedihnya, kemudian dia menyalahkan diri sendiri, dia kata aku yang ini yang bikin dia seperti itu, dia sebenarnya orang baik, dia akhirnya menghakimi dirinya sendiri, menambah persoalan kan. Jadi bukannya yang stuck aja sebenarnya nggak oke, dia malah menambah persoalan itu dengan dia menghakimi dirinya sendiri, sehingga akhirnya semakin depres. Udah dia kecewa, ditambah dengan kondisi emosinya yang mempersangat situasi itu. Nah, jadi ada beberapa kemungkinan kalau orang yang tidak resilient ya, apakah dia nggak segera pulih, atau dia jatuh terbawa oleh situasi psikologis yang negatif. Iya. Atau mungkin kayak galau berkepanjangan gitu ya, nggak move on gitu rasanya. Nggak move on gitu. Kalau nggak move on aja mending ya, karena dia masih di situ gitu. Masih di situ. Terus akhirnya malah nambah malah hanyut gitu ya, dengan lagu-lagu mellow udah langsung bawahnya mellow galau gitu. Oh iya, oke. Wah, ini penting banget berarti ya untuk menumbuhkan resiliensi, karena memang kalau sepertinya kita nggak tahu ya, kalau aku pribadi mungkin kayaknya tuh nggak semua keluarga itu mengajarkan ini sejak dini gitu maksudnya. Ya kan, maksudnya kayak ya seperti aku sendiri lah misalnya, kalau misalnya ada sesuatu kan pasti waktunya tiap orang beda-beda ya, dan itu tuh kalau misalnya kita tahu ini lebih awal, itu kan jauh lebih baik gitu, maksudnya bisa tahu gimana caranya untuk
bangkit gitu. Tapi sayangnya mungkin nggak semuanya itu bisa distimulasi sejak dini seperti itu gitu. Wah ini keren banget nih, semoga nanti ayah bunda setelah mendengarkan ini bisa langsung dipraktekin ya ke anak-anak di rumah. Dan penting ini Kak Maya, ada sejumlah referensi ayah bunda mungkin kalau mau searching misalnya ada banyak sekali rujukan yang accessible secara online misalnya ya ayah bunda kalau di googling aja pakai kata kunci misalnya Raising Resilient Children misalnya seperti itu ya, nanti akan keluar banyak sekali petunjuk. Tapi satu poin di antara sekian banyak rujukan itu ada satu poin yang diulang-ulang ketika orang tua ingin membantu anak untuk bisa menguatkan resiliensinya sejak dini, yang selalu ditekankan oleh para ahli adalah jangan mudah membantu anak, jangan mudah membantu atau memprevensi berlebihan kejadian-kejadian sesuatu karena akhirnya anak tidak berlatih bagaimana menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Jadi satu, jangan memprevensi berlebihan sehingga berikan ruang untuk suatu saat anak berhadapan dengan persoalan-persoalan tertentu. Karena dengan berhadapan dengan itu, dan yang kedua belajar untuk kemudian mengatasi situasi psikologisnya ketika berhadapan dengan itu adalah proses belajar untuk menjadi resilient gitu. Makanya nggak boleh misalnya contoh gini ya, anak berantem sama anak orang lain, kemudian wajar lah ya pulang anak berantem sama temennya terus ngadu sama orang tua, itu wajar. Sampai di situ wajar. Yang tidak wajar adalah besoknya orang tua pergi ke sekolah ngamuk-ngamuk, labrak ke gurunya, ke orang tua yang lain, bikin perhitungan misalnya seperti anaknya ibu anaknya ibu ini nih. Nah orang tua yang tidak pilihan itu mengacaukan proses belajar resilient. Tidak. Oh, wow, ini menarik banget ya. Jadi memang tidak melulu kita harus menjadi seseorang yang jadi solusi gitu. Kenapa? Nggak boleh jadi ya kan? Nggak boleh jadi superhero atau jadi orang tua yang pokoknya semua masalah anak tuh kita harus tahu gitu, atau kita harus bisa menyelesaikannya. Malah justru berikan ruang bagi anak untuk mencari caranya sendiri ya dalam menyelesaikan mungkin emosi atau itu yang dirasakan gitu. Kalau tahu boleh Kak Maya. Jadi kalau orang tua ingin tahu itu boleh karena dan tetap baik karena orang tua kan mendampingi dalam proses mendampingi anak itu penting, tapi backupnya yang jangan gitu. Jadi sebatas tahu untuk kemudian menjadi teman diskusi anak. Oke, ya itu bisa digarisbawahi. Wah, keren banget. Nah, kemudian ada pertanyaan juga nih dari Ica. Nah, ini kemarin tadi pagi ya, kayaknya sempat nulis di kolom Instagram. Selamat pagi, mohon izin bertanya. Anak saya seorang laki-laki baru memasuki usia 7 tahun bulan April ini. Setelah masuk SD, saya perhatikan dia terkadang melakukan manipulasi emosi. Misalkan saat dia diperlakukan kasar oleh temannya, saat ditanya perasaannya, dia menjawab nggak apa-apa. Tapi lihat bahasa tubuhnya, saya lihat dia seperti takut untuk membahas perkara tersebut. Bagaimana ya cara saya sebagai orang tua untuk mengembalikan dia menjadi anak yang terbuka akan emosi yang dia rasakan, sehingga saya bisa melakukan intervensi yang sesuai? Gini, jadi saya pertama mungkin saya agak kurang serta kalau itu dikatakan memanipulasi sebenarnya ya. Biasanya orang individu melakukan manipulasi itu kan dengan tujuan-tujuan tertentu sehingga dia kemudian memanfaatkan emosi-emosi tertentu untuk mencapai tujuannya. Tapi kalau yang diceritakan ini poinnya boleh jadi itu karena memang
di keterbukaannya, jadi bukan memanipulasi dengan tujuan mau dapat sesuatu, saya ingin sesuatu dan segala macam, tetapi boleh jadi memang dia masih belum bisa terbuka dengan emosi tertentu karena memang kekhawatiran yang berlebihan, karena memang emosi-emosi negatif itu begitu kuatnya. Dan boleh jadi emosi negatifnya itu kompleks gitu. Contoh ya, satu kejadian itu kan bisa jadi ada emosi-emosi tunggal, tapi ada beberapa emosi yang kompleks sekali dialami oleh anak. Ada sedih yang bercampur takut, ada marah yang bercampur takut. Di satu sisi saya marah, diperlakukan seperti ini dengan teman, tapi di sisi lain saya mau ngomong takut. Semakin kompleks emosi itu dirasakan anak, semakin sulit untuk kemudian dia mengelolanya gitu. Nah, saya masih punya alternatif dugaan ya, apakah betul dia memanipulasi atau sebenarnya itu terjadi karena kompleksnya yang dia rasakan. Di satu sisi tidak nyaman, dia mau mengurai, tapi di sisi lain dia takut untuk mengurai itu gitu. Ada situasi yang membuat dia takut gitu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua sekali lagi dalam situasi kalau anak-anak memang cenderung tertutup dan tidak bisa menyampaikan emosinya dengan leluasa, even kepada orang tua, itu sebenarnya penanda orang tua perlu meluangkan waktu lebih banyak. Saya katakan lebih banyak. Kenapa? Karena biasanya gini, ada beberapa orang tua ya kalau disarankan juga diajak dialog. Saya itu sudah dialog sama anak saya. Oke, Pak Ibu lebih banyak sekarang dialognya. Kalau kemarin dialognya sehari cuma 15 menit, sekarang 15 menit kali 2 atau kali 3 di waktu yang berlainan dalam sehari itu gitu. Jadi ukurannya akan beda-beda masing-masing orang tua ya. Jadi kalau sudah coba mengajak anak dialog, coba lebih banyak dalam sehari dengan cara yang lain. Kalau misalnya sebelum ini ditanyanya langsung to the point, kamu kenapa sebenarnya? Cerita sama mama. Biasanya kan langsung to the point seperti itu. Kamu kok ini, mama ngerasa begini. Cerita sama mama. Dan dia nggak mau cerita, cari cara yang lain. Cari cara yang lain. Kata kuncinya sebenarnya udah disampaikan Kak Maya di depan tadi, harus kreatif kan. Nah, gimana caranya? Bisa macam-macam, ayah bunda. Jadi boleh jadi misalnya ketika dia santai, jangan tiba-tiba langsung dia pulang sekolah langsung kita todong dengan pertanyaan, dan juga biarkan dia istirahat dulu, nanti habis cukup istirahat dia agak santai sambil melakukan sesuatu yang rileks, lalu kemudian kita ngomong, mama tadi dengar cerita dari temannya mama dong, misalnya temannya mama cerita tentang putranya begini-begini, kita bisa masuk dari cerita dulu karena ini anaknya sih, atau lewat cerita yang lain misalnya. Dari situ nanti cerita itu kita hadirkan yang agak mirip situasinya dia, baru habis kita mirip dia. Cara itu juga bisa dicoba itu ya. Jadi cari cara yang berbeda tapi luangkan untuk kemudian berdialog dengan lebih rileks agar ada dalam situasi tenang tuh anak-anak lebih bisa untuk mengurai apa yang jadi unek-uneknya gitu ya. Tapi poinnya jangan langsung ditanya to the point begitu. Iya betul sih, karena mungkin kadang-kadang kan anak-anak juga nggak mudah ya mendefinisikan emosi yang dirasakan ya. Mungkin campur aduk itu tadi ya, maksudnya emosi kan bisa macam-macam rasanya, kadang dia takut, dia sedih, ya marah, ya jengkel, itu kan butuh waktu untuk memproses itu. Sebenarnya yang dirasakan tuh apa sih? Oke. Jadi cari waktu juga dan kreatif ya dalam melakukan pendekatan ke anaknya untuk bisa berkomunikasi lebih intens. Semoga menjawab ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, adakah kasus yang terjadi saat anak yang memiliki resiliensi emosi yang baik saat anak-anak
Namun saat dewasa dia tidak mampu melakukan resiliensi emosi yang baik karena pergaulan yang kurang baik. Oh, jadi waktu dari kecil tuh mereka udah bagus, kemudian karena pengaruh pergaulan akhirnya jadi kurang baik. Di dalam proses perkembangan seseorang itu ada banyak situasi-situasi yang tidak terprediksi, begitu ya, unpredictable gitu. Makanya kalau dalam konsep perkembangan itu ada perkembangan yang continuous, ada perkembangan yang discontinuous. Bisa jadi karena ada situasi-situasi dalam perjalanan hidup seseorang itu yang mungkin tak terduga. Nah, poinnya begini Kak Maya, ibarat gini, kalau rumah itu suatu saat mungkin ada bencana alam gitu ya, tiba-tiba ada gempa bumi gitu. Nah, kita pakai analogi rumah ini paling gampang. Kalau suatu saat di luar kendali kita, di dalam proses perkembangannya di usia tertentu anak mengalami kejadian yang nggak terduga dan itu menimbulkan tekanan besar gitu. Ibarat ada gempa bumi mendadak gitu. Kalau rumah itu pondasinya bagus Kak Maya, kalaupun ada kerusakan, rusaknya relatif lebih kecil. Artinya apa? Membangunnya lebih mudah dibanding basicnya, pondasinya itu dia nggak bagus. Rumah-rumah yang pondasinya nggak bagus pasti luluh lantak gitu, pasti rata tanah. Sementara kalau yang pondasinya bagus, sekian persen bangunan masih berdiri. Nah, sama seperti itu terkait dengan kondisi psikologis seseorang. Jadi kalau anak dari kecil itu misalnya dikuatkan resiliensinya, dikuatkan kondisi psikologisnya, suatu saat mungkin dalam perjalanan hidupnya dia mengalami situasi yang di luar kendali, misalnya dia jadi korban kekerasan seksual misalnya ya, di luar kendali loh itu. Kejadian yang sangat traumatik gitu. Kalau basic pondasinya itu kuat, dia mungkin akan stres dalam situasi itu. Sudah pasti lah siapa sih yang tidak tertekan dalam situasi seperti itu, tapi memulihkannya, bangunnya kembali itu mudah. Artinya memberikan intervensi pemulihan itu lebih mudah daripada yang basicnya dia nggak dapat. Nanti yang terjadi adalah sudah kena kejadian traumatik, yang muncul kemudian adalah pola-pola perilaku yang semakin berkembang tidak betul, dan itu banyak kejadiannya. Malah akhirnya menjadi pelaku kenakalan remaja dan segala macam, itu banyak. Gitu. Jadi, however, pondasi itu tetap penting. Itu dia ya, pondasi itu penting. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana upaya seorang suami? Oh, ini masalah rumah tangga ya. Jadi maksudnya dari anak-anak, remaja, terus ini agak beralih ke masalah keluarga gitu. Bagaimana upaya seorang suami dalam menyikapi kondisi emosional istri yang tidak stabil? Wah, ini sudah mulai ke keluarga atau rumah tangga ini. Gimana? Ya, pertama harus mengenali buku. Ketidakstabilan itu sesuatu yang sifatnya temporer atau sesuatu yang sudah melekat pada karakternya. Itu hal yang berbeda cara ngatasinya kan. Kalau itu sesuatu yang temporer, misalnya biasanya istrinya tenang atau pasangannya tenang, tapi suatu saat beberapa waktu terakhir ini kok dia uring-uringan dan segala macam, itu clue bahwa mungkin ada sebab. Nah, berarti yang perlu diketahui adalah mencari sebabnya itu, karena pola sebelumnya itu nggak kayak gitu. Jadi mencari sebabnya untuk kemudian membantu menemukan solusi. Jadi diselesaikan dengan problem solving terkait dengan sebab persoalannya. Tapi kalau itu bagian dari karakter dan itu memang udah lama dari dulu, misalnya zaman pacaran dulu sebelumnya kali ya, itu memang udah kayak gitu orangnya. Berarti si pasangan ini mestinya bisa menemukan cara penyesuaian yang tepat ya. Ya berarti memang itu sudah bawaan. Berarti bagaimana caranya kan bisa tetap menemukan cara berkomunikasi dan berinteraksi yang enak. Paling tidak minimal nandain pola. Pasti ada siklusnya. Kalau misalnya siklusnya dia lagi uring-uringan, apa yang harus dia lakukan, sementara kalau dia sudah mulai stabil lagi, apa yang harus dilakukan. Jadi menandai pola aja gitu ringkasnya.
Oke, jadi menandai pola ya ketika kondisi emosi istri tidak stabil dan perlu dicari tahu juga tidak stabil itu apakah temporer ataukah emang sudah menjadi karakter. Kemudian pertanyaan lagi, bagaimana cara mengatasi dan mencegah depresi pada ibu rumah tangga yang kurang dihargai? Berat ya pertanyaannya. Waduh, antusiasme luar biasa sampai masalah rumah tangga juga ingin disampaikan gitu. Gini, saya tetap pakai konsep resiliensi aja ya. Di resiliensi itu, kalau kita mau resilient, situasi menyenangkan atau situasi yang menekan gitu ya, apa yang harus dilakukan? Hal yang membantu orang menguatkan untuk menjadi resilient itu ada satu konsep namanya faktor protektif. Jadi untuk kemudian kita bisa menemukan coping yang pas dalam situasi itu, adaptasi yang tepat, itu bisa dibantu dengan menguatkan faktor protektif dalam diri kita atau faktor pelindung kita, gitu. Nah, sehingga kalau misalnya situasi itu dialami terus-menerus, maka perlu untuk kita menguatkan faktor protektif kita agar kita itu semakin kuat menghadapi situasi itu dan kemudian bisa menemukan cara-cara coping dan adaptasi yang tepat gitu. Nah, faktor protektif itu bisa dari dalam diri kita sendiri, bisa juga dari luar orang-orang di sekitar kita. Tapi poinnya adalah sadari kekuatan-kekuatan kita, sadari lingkungan kita yang bisa menguatkan. Jadi menyadari kekuatan diri sendiri, di mana sisi kekuatan itu, dan juga menyadari lingkungan yang satu contoh misalnya, saya contohkan dengan setiap kali misalnya kalau saya down, saya lihat anak saya misalnya seperti itu, atau mungkin kalau teman-teman down gitu ya, lihat mungkin orang tua yang sudah selalu ada bersama kita gitu ya, atau mungkin kita masih punya sahabat, kita masih punya anak, apapun bisa kita bisa juga mengingat tujuan ke depan. Jadi banyak hal yang menguatkan, coba disadari gitu. Kalau pakai beberapa teman yang mengkaitkan juga dengan gratitude, Kak Maya, jadi menguatkan faktor protektif itu juga bisa dilakukan juga dengan menguatkan syukur. Apa sih yang masih kita miliki dalam situasi tidak menyenangkan ini gitu ya, apa yang masih kita punyai dibanding dengan orang lain. Ingat itu lebih banyak. Semakin kita mengingat itu lebih banyak, semakin kuat. Nanti kalau semakin kuat, kita semakin tenang menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Nah, itu akan membantu untuk memilih coping dan adaptasi yang tepat. Begitu. Wow, komplit sekali ya. Ini lengkap banget loh jawabannya. Jadi belajar juga. Oke. Semoga menjawab ya. Kemudian satu lagi nih ya pertanyaannya, Kak, apakah bisa kita mengajarkan, mengatur dan mengendalikan emosi sejak anak mungkin sejak berada di dalam kandungan? Bagaimana caranya ya? Mengajarkan, mengatur dan mengendalikan emosi sejak anak berada di dalam kandungan. Itu bagaimana caranya? Kalau kita mau melakukan stimulasi pada anak, itu kan masuk area stimulasi pranatal ya, ketika dilakukan di dalam kandungan. Gini poinnya, setiap tahap perkembangan anak itu ada batasan sampai di mana dia belajar. Jadi kita nggak bisa, nggak mungkin lah anak usia ini masih segini dijejelin, kamu harus bisa ini, kamu harus bisa itu, kamu harus bisa ini, nggak mungkin gitu. Jadi yang bisa dilakukan ketika pranatal, pakai stimulasi pranatal, misalnya pakai musik, atau misalnya kalau yang pendekatan agama sering diajak dengerin Al-Quran misalnya, seperti itu ya, sesuatu yang menenangkan itu bagian dari bangun fondasi misalnya untuk membuat anak merasakan getaran-getaran yang membantu dia tenang. Nah, yang paling banter dilakukan adalah
itu. Jadi bagaimana Hmm. anak kemudian merasakan ketenangan, merasakan kenyamanan gitu ya, lingkungannya itu nyaman. Masih itu yang bisa dilakukan gitu ya, sehingga nanti ketika dia lahir dalam kondisi yang sehat secara psikologis, tenang, kondisi nggak yang kemudian menjadi bayi yang rewel begitu ya. Nah, sehingga ketenangan itu kemudian di tahap berikutnya setelah lahir bisa dilanjutkan dengan membangun progresi berikutnya. Jadi bertahap, tidak kemudian diajari skill mengelola emosi. Ayo nak, emosi. Gimana caranya? Anaknya langsung cepet-cepet di dalam kandungan. Berat banget nih, Wai. Jadi memang keluarkan aku gitu. Iya. Jadi emang harus bertahap, karena kan emang kalau dalam kandungan itu kayak sensorinya baru lewat getaran ya Bu ya? Iya. Baru lewat getaran ya, jadi ya cuma itu aja yang bisa kita lakukan, karena itu juga ada himbauan ketika hamil kan harus menjaga kondisi supaya tenang, tetap santai gitu, supaya itu maksudnya emosinya biar tenang itu stabil gitu ya, diterima oleh si janinnya gitu. Tenang Ibu, jangan terlalu ini ya, jangan terlalu menggebu di usia kandungan. Iya, ada waktunya. Nah, ini sebenarnya mau tutup pertanyaan, tapi ada satu pertanyaan nih yang menarik dan penting untuk dibahas nih ya. Boleh satu lagi ya Bu Wiwin ya? Boleh. Boleh ya. Bagaimana cara mengatur emosi saat anak rewel, kadang tantrum dan dikit-dikit nangis untuk anak 2 tahun. Kadang suka kebawa emosi, takut ngaruh ke psikologi anak. Ini penting banget ya, karena kan ini terkait sama emosi orang tua atau si ibu. Nah, ini bagaimana? Oke, saya ringkas aja. Khawatir nanti waktunya nggak cukup ya. Saya pakai kata kunci tantrum. Jadi kalau misalnya anak punya kebiasaan tantrum gitu ya, anak-anak yang tantrum itu kan dia memang nggak bisa mengendalikan emosinya. Jadi sudah terbawa proses belajar, kalau mau sesuatu dia harus meledak-ledak dan segala macam. Satu, nangani anak tantrum, ibu bapak, siapapun yang bertanya. Jadi nangani anak tantrum itu satu, kita sebelum kita melakukan sesuatu pada anak, kita harus tenang dulu. Jadi kalau tadi sudah dikatakan bahwa kita suka terpancing emosi, nah itu kalau kita sudah notice kitanya udah terpancing emosi, kita tenangin diri dulu. Jadi jangan langsung pegang anak. Kalau dia lagi nangis meraung-raung sementara kitanya emosi, jangan langsung pegang anak. Kenapa? Pasti nanti kita akan melakukan sesuatu yang tanpa kita sadari, di luar kendali kita, nanti semakin memperparah kondisi anak. Jadi satu, tenangkan diri. Jadi tidak boleh mengatasi anak tantrum juga dengan kemarahan. Yang terjadi nanti kalau kita marah, anaknya nangis, kita teriak-teriak, yang terjadi adalah lomba keras-kerasan di situ, lomba adu emosi yang terjadi dan nggak akan selesai. Gitu. Jadi kita tenang. Nah kalau kita tenang sudah selesai, lalu kemudian anak marah, pertama ditenangkan juga, tergantung kemarahannya. Kalau dia sudah mulai membahayakan diri sendiri, kita bisa peluk dari belakang. Jadi ditenangkan dulu. Kadang-kadang bisa dibantu kalau anak sudah mulai melakukan sesuatu gitu ya. Terima emosinya, sampaikan dengan kata-kata, iya mama tahu, tenang dulu, dengan bahasa yang tenang, kurang lebih seperti ini, tenang dulu, mama tahu kamu marah, karena anak perlu diterima emosinya, dia sedang marah. Mama tahu kamu sedih, mama tahu kamu marah, tenang dulu ya, tenang dulu, ambil nafas. Kita bisa bantu dengan mengelus beberapa tempat ya, mengelus bagian dada bisa dilakukan gitu ya, elusan pelan untuk membantu anak. Tenang dulu, nafas dulu, pelan-pelan. Iya, mama ngerti kamu marah. Berikan waktu beberapa saat untuk dia menenangkan diri sambil dibantu dengan kata-kata yang juga membantu anak. Setelah itu baru kemudian tanya, maumu apa? Bicara pelan-pelan biar mama ngerti. Kalau kamu bicara dengan nangis, mama nggak. Jadi tone kita harus setenang mungkin. Kalau tone bicara kita ikut teriak, nggak akan menenangkan. Gitu ya. Jadi kontrol emosi kita nanti akan sangat membantu untuk anak mereda dalam situasi tantrum itu.
baru setelah itu nanti diarahkan. Jadi kunci pertama, tenangkan dulu tantrumnya dengan kita mendekatinya dengan tenang, terima emosinya dan bantu dengan mungkin beberapa elusan untuk membantu dia tenang. Dan itu biasanya butuh beberapa menit dan berikan beberapa menit itu, jangan terburu-buru untuk membuat anak ini. Oke, menarik. Ini kalau untuk anak 2 tahun bagaimana ya Bu untuk mengafirmasi atau menerima emosinya seperti apa? Sebenarnya kata-kata sederhana itu itu tetap bisa tetap bisa dilakukan ya. Ya mama ngerti. Adik mau apa? Adik mau makan. Jadi ditenangkan dulu. Dan yang pertama orang tua juga harus tenang dulu sebelum menenangkan anaknya ya, itu kunci kayaknya. Oke, waduh ini nggak berasa banget obrolan kita, Masya Allah, panjang, berbobot sekali, dan semoga bisa banyak membantu orang tua dan juga teman-teman cerita dan emosisi dimanapun berada. Nah ini untuk kalimat terakhir nih dari Bu Wiwin, apa statement untuk ayah bunda, teman-teman di rumah, seperti apa nih pesan yang ingin disampaikan? 2 hal saja ayah bunda. Jadi 1, membantu anak untuk kemudian menjadi resilient, bisa mengelola emosinya itu pasti butuh waktu, sehingga komitmen kita untuk mengupayakannya itu nanti akan memberikan hasil. Dan yang kedua, anak juga butuh contoh, sehingga ketika kita ingin anak kita menjadi pribadi yang tangguh, kita juga harus menunjukkannya di depan anak, memberikan contoh-contoh yang kita inginkan nantinya bisa dilakukan oleh anak. Oke, luar biasa sekali. Waduh, terima kasih banyak Bu Wiwin untuk sharingnya, ilmunya luar biasa. Semoga kita bisa sama-sama belajar ya dan menerapkan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga di rumah juga, membantu anak-anak kita biar lebih matang secara emosi supaya punya kemampuan untuk resiliensi yang lebih baik di kemudian hari. Terima kasih banyak Bu Wiwin, sehat-sehat selalu, salam buat keluarga. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih banyak.